Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deani Sotiana. Saya dari Universitas Pancasakti. Saya dari Prodi Ekonomi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang belajar. Pengertian belajar. Pengertian belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Ada juga pengertian belajar menurut Skinner. Pengertian belajar adalah suatu proses beradaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlaku secara progresif. Dan yang untuk selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi hasil belajarnya. Antara lain ada faktor psikologis, ada motivasi, konsentrasi, serta reaksi. Ada juga yang dari faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya itu antara lain meliputi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolahnya. Adapun tujuan dari belajar, tujuannya adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Tidak ada suatu kegiatan yang diprogramkan tanpa tujuan, karena hal itu adalah suatu hal yang tidak memiliki kepastian dalam menentukan ke arah mana kegiatan itu akan dibawa. Adapun ciri-ciri dari belajar. Yang pertama, belajar dibedakan dengan kematangan. Yang kedua, belajar dibedakan dengan perubahan kondisi fisik dan mental. Yang ketiga, hasil belajar yang bersifat relatif menetap. Dan yang selanjutnya ada jenis-jenis belajar. Setidaknya ada beberapa jenis belajar yang dilakukan oleh manusia. Adapun beberapa jenisnya antara lain belajar rasional, yaitu proses belajar yang menggunakan kemampuan berpikir sesuai dengan akal sehat yang logis dan rasional untuk memecahkan masalah. Yang kedua ada belajar abstrak, yaitu proses belajar menggunakan berbagai cara berpikir abstrak untuk memecahkan masalah yang tidak nyata. Yang ketiga ada belajar keterampilan, yaitu proses belajar menggunakan kemampuan gerak motorik dengan otot dan urat syaraf untuk menguasai keterampilan jasmanilah tertentu. Ada 4 tahapan belajar dalam manusia, antara lain yang pertama ada inkompetensi bawah sadar, yaitu tidak sadar bahwa ia tidak tahu. Yang kedua ada inkompetensi sadar, yaitu sadar bahwa ia tidak tahu. Yang ketiga ada kompetensi sadar, yaitu sadar bahwa ia tahu. Yang keempat kompetensi bawah sadar, yaitu tidak sadar bahwa ia tahu. Yang untuk terakhir ada macam-macam teori belajar. Ada 3 kategori utama atau kerangka filosofis mengenai teori-teori belajar, yaitu teori belajar behaviorisme, yang kedua ada teori belajar kognitivisme, serta teori belajar konstruktivisme. Di sini saya ingin memberi tips belajar yang efisien. Belajar yang efisien itu yang pertama dari temukan gaya belajarmu. Yang kedua, bikin catatanmu sendiri. Yang ketiga yaitu konsisten. Dan yang paling penting adalah jangan berkeyakinan kalau belajar itu hal yang membosankan atau beban dalam hidup. Kalau negatif duluan, susah juga menikmati proses belajarmu. Alhasil, susah juga menyerap dan memahami apa yang kamu pelajari. Jadi, asikin aja.